batu, dia ambil batu bata yang panjang itu, dia mau lempar saya begini. Saya bilang, silakan Bapak lempar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak itu tidak jadi putus, tidak jadi lempar saya pakai batu, langsung buang batu itu, baru langsung pulang ke rumahnya. Di situ saya bilang, luar biasa Tuhan, kau memang ajaib Bapak, luar biasa kasih-Mu Tuhan. Saya tidak pernah meninggal. Luar biasa kasih Tuhan. Kalau memang kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mau setia, Tuhan itu luar biasa. Dia selalu memperlihatkan kuasanya. Di situ Tuhan sangat baik. Kita akan bersama mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Goa, Makassar, Sulawesi Selatan, yang mana dia diproses oleh Tuhan sampai akhirnya dia tinggalkan Islam dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu suka duka kehidupan yang dia alami sampai sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk melayani, dan akhirnya dia merasakan bahwa ternyata kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidupnya. Dia boleh dipakai oleh Tuhan saat ini menjadi seorang guru sekolah minggu, dan tentunya kita berharap bahwa akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk melayani Tuhan. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Hadriani Hairudin. Saya berasal dari Makassar, tepatnya Goa. Saya berlatar belakang Muslim. Bapak saya Muslim, ibu saya Muslim. Saya 5 bersaudara, dan keluarga dari ibu saya kebanyakan haji. Dan ketika saya masih kecil, saya diajarkan untuk rajin melakukan sholat 5 kali sehari, dan saya rajin pergi mengaji. Tetapi ketika saya pergi mengaji, terus terang saya katakan bahwa saya tidak tahu sama sekali yang namanya huruf Arab. Jadi kalau saya pergi mengaji, saya hanya menghafal. Jadi ketika guru menyuruh, kita kan biasa disuruh untuk membaca Al-Quran satu persatu. Jadi ketika saya disuruh, saya takut sekali karena saya tidak tahu sama sekali huruf Arab. Dan saya melakukan apa yang diajarkan oleh kedua orang tua untuk rajin pergi mengaji, berpuasa pada bulan Ramadan, dan saya dituntut untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban di dalam umat Islam, seperti itu. Jadi, tapi saya melihat di dalam keluarga saya ini banyak keganjalan yang saya lihat, karena ketika mau bulan puasa, nenek saya itu atau ibu saya sering berkunjung ke kuburan. Mereka selalu menyuruh kita untuk pergi ke kuburan, ke nenek kita, apakah itu nenek kita yang sudah meninggal, apakah itu bapak kita yang sudah meninggal, atau orang tua kita yang meninggal, kita disuruh untuk ke sana. Katanya, ke sanalah untuk minta kekuatan supaya di bulan puasa ini kita bisa lalui penuh dengan kekuatan dan kesehatan. Tetapi di situ saya bertanya-tanya, kok kita mau ke kuburan, itu kan orang meninggal, sudah orang mati, kenapa kita harus minta kekuatan di situ? Sedangkan kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah, yang harus kita minta kekuatan dan kesehatan kepada Dia. Jadi memang banyak keganjalan. Dan bapak saya juga itu seorang guru. Guru itu bagaimana ya, dia itu orang-orang itu berguru di dia, dan dia mengatakan bahwa perguruan dia itu bisa menyelamatkan, bisa kita masuk surga kalau kita ikut ke perguruannya bapak itu. Dan kami 5 bersaudara dituntut untuk mempelajari mantra-mantra. Kalau kita orang Makassar baca-baca ya kita dituntut untuk mempelajari semua baca-baca atau mantra-mantra yang diajarkan oleh bapak. Dan salah satunya dari saya yang 5 bersaudara itu, salah yang berani mempelajari mantra-mantra itu. Dan pernah saya praktekkan. Jadi baca-baca yang saya ambil itu, katanya kalau kita belajar baca-baca itu ketika kita mau dipukul orang atau ketika kita bertengkar sama orang itu katanya tidak bisa berkata-kata ketika kita memakai baca-baca itu atau mantra-mantra itu. Jadi saya pernah praktekkan, ternyata memang betul. Tapi itu pun bertentangan bagi saya, karena saya bilang seperti ini, kita ini memiliki Tuhan, kita memiliki Allah, tetapi kok kita lagi membanggakan atau kita lagi mengandalkan mantra-mantra itu, karena bapak saya itu memiliki banyak baca-baca atau mantra-mantra yang
membuat dia baginya itu baik. Tetapi dia juga rajin sholat 5 kali sehari. Dia juga tidak membuang yang namanya puasa pada waktu bulan Ramadan. Tetapi bapak saya itu tetap mengandalkan baca-baca itu. Dan di situ juga saya heran. Ini bapak saya ini, dia rajin sholat tetapi dia masih mengandalkan yang namanya baca-baca. Memang sih baca-baca itu ada yang berbunyi Allah seperti itu, Allah ada yang seperti huruf-huruf Arab yang bacanya itu, tetapi bagi saya itu bertentangan. Saya memiliki ganjalan seperti itu. Dan bapak saya juga itu, dia dipercayakan di dalam perguruannya itu ketika ada orang yang mau bangun rumah, bapak saya dipanggil. Katanya bapak saya itu bisa melihat tempat itu, apakah tempat itu bisa ditempati, bagus ditempati untuk bangun rumah atau tidak. Dan bapak saya itu memiliki banyak kelebihan untuk dipanggil oleh orang, apakah ada orang mati, hari ketujuhnya biasa dipanggil untuk baca-baca apa, mendoakan makanan itu, seperti itu. Jadi di situ saya sebagai orang muslim, saya sebagai anak yang taat beribadah juga, kadang kalau saya sholat itu sering saya bertanya-tanya, Tuhan, ya Allah, bagaimana sih rupanya itu Allah, apakah dia, bagaimana bentuknya itu Allah, apakah dia itu besar, putih, tinggi. Di situ saya sering bertanya-tanya. Dan ketika saya sholat itu, saya tidak pernah merasakan saya mau menangis, tetapi kadang saya paksa juga menangis, tidak bisa menangis. Dan doa-doa saya itu tidak pernah dikabulkan. Karena mungkin itulah juga Tuhan melihat bahwa di dalam keluarga saya ini banyak hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dengan adanya perguruan seperti yang Bapak lakukan, yang masih percaya-percaya yang namanya dukun. Jadi juga saya juga itu dulunya sering percaya yang namanya dukun. Di situ juga saya, kalau seumpama kita sakit, setiap sakit pasti kita dikatakan kita diguna-gunai atau kita disantet seperti itu. Dan di situ sangat betul-betul terus bertanya, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bentuknya seperti apa? Jadi saya sangat bertanya-tanya ya, kok keluarga saya bisa seperti ini, bisa melakukan hal-hal yang di mana kita bisa berharap kepada Tuhan, di mana kita bisa meminta kekuatan kepada Tuhan, tetapi itulah yang dilakukan oleh keluarga saya. Jadi saya juga di keluarga saya itu semuanya adalah keluarga seniman. Jadi saya juga dulunya adalah seorang penyanyi atau biduan. Biduan itu kalau di kampus saya itu namanya biduan. Jadi saya menyanyi dari panggung ke panggung. Dan saya juga itu anaknya anak yang paling taat melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan di dalam Muslim atau Islam. Seperti kalau ada kasidah-kasidah, saya lah yang menyanyi itu di kasidah. Kalau ada di tekwi seperti itu, saya yang menyanyi di situ. Dan kalau ada juga seumpama pertemuan-pertemuan yang kita lakukan di panti asuhan, di situ kami sering kasidah, dan di situ kami sering grup-grup teman kami sering ikut di situ dalam kasidah seperti itu. Jadi itulah latar belakang saya. Saya yakin dan percaya bahwa keluarga saya pasti akan dipulihkan. Dan saya mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya pergi menyanyi, saya ketemu dengan suami saya di tempat permainan itu, dan di situ saya berkenalan. Pada waktu itu saya sudah memiliki tunangan. Dan ketika saya bertemu suami saya di situ, saya tidak pernah memikirkan bahwa dia ini orang Kristen, kelak suatu saat nanti saya akan ikut Kristen. Saya tidak pernah memikirkan ke situ. Yang intinya ketika saya ketemu dengan suami saya ini, saya sadari bahwa saya punya tunangan, tetapi beberapa kemudian ternyata saya suka sama dia. Disitulah kami mengambil jalan untuk kami pergi. Kalau orang Makassar bilang anyala ketika minggat. Di situ dia bawa saya pergi ke Toraja, dan di situ sampai di Toraja karena gereja dekat di sana, antara rumah yang saya tempati di sana dengan gereja itu berdekatan, mungkin ada 3 meter ke sana kita jalan kaki. Jadi tiap minggunya itu entah apa dan bagaimana, saya tidak tahu kok tiap hari Minggu itu saya semangat sekali untuk pergi ke gereja. Saya tidak tahu juga apa. Dan kadang itu kalau saya panggil suami saya ayo ke gereja, dia itu tidak mau, karena suami saya juga itu masih menekuni yang namanya judi. Judinya itu kalau di Toraja itu sabun ayam di situ, atau namanya Mas Saung kalau di Toraja itu. Jadi setiap minggu saya panggil dia, ayo kita ke gereja, tapi katanya kamu saja yang ke gereja, saya tidak usah ke gereja. Saya bilang, kadang saya juga bertanya-tanya dalam hati saya, kok orang Kristen seperti itu malas ke gereja. Jadi karena kalau orang Makassar itu kalau kawin lari atau minggat atau anyala, kalau bahasa Makassarnya itu, kita tidak boleh kemana-mana kalau kita tidak pulang dulu baji
di rumah orang tua saya, karena adatnya orang Makassar itu keras. Kalau saya belum pulang balik terus saya ketemu, apakah itu suami saya ketemu dengan keluarga saya di jalan atau saya yang ketemu, itu langsung dibunuh. Itu adatnya dia keras. Jadi beberapa lama kami di Toraja, datanglah adik ipar saya, dia berkunjung ke Toraja, dia katanya disuruh sama ibu mertua, katanya, nak pulanglah supaya kamu bisa pulang baji, maksudnya itu baji, saya bisa pulang berdamai ke rumah orang tua saya. Dan karena mama itu di sana, ibu mertua saya katanya dia takut karena dia tahu bahwa orang Makassar itu orangnya keras. Jadi pulanglah adik ipar saya itu, akhirnya beberapa minggu kemudian saya menyusul ke sana. Saya sudah sepakat dengan suami saya bahwa kita harus pulang. Dan pada waktu itu di Toraja saya sudah waktu beberapa bulan kami di Toraja saya hamil di situ anak pertama. Jadi pulanglah kami ke Makassar. Di situ sampai di Makassar kami tiba di rumahnya ibu mertua. Dan ketika saya tiba di situ, karena mama saya ini dia tidak mau berlama-lama untuk memulangkan saya ke rumah orang tua saya untuk pulang haji, akhirnya pergilah ibu mertua saya ke rumahnya Pak Imam untuk membicarakan bagaimana saya bisa kembali ke orang tua saya untuk berdamai. Jadi mama saya pergi karena memang adatnya kita seperti itu, kalau kita mau pulang haji ke rumahnya dulu Pak Imam untuk Pak Imam itu bisa mengutus 2 orang atau 3 orang untuk bertemu dulu dengan orang tua saya di sana. Dan puji Tuhan ketika dia orang tua saya ke rumahnya Pak Imam menyuruh orang untuk ke rumahnya saya, puji Tuhan jadi terima, katanya ya boleh pulang haji. Tapi karena yang menjadi masalah ini, saya berbeda keyakinan dengan suami saya. Saya berbeda keyakinan, dan syaratnya itu kalau saya mau pergi pulang haji, suami saya harus dulu diislamkan, seperti itu. Jadi pada waktu itu, suami saya dia ambil jalan keputusan untuk diislamkan, bagaimana saya bisa bertemu dengan orang tua saya. Memang dia sudah bilang sama saya, katanya, saya mau pulang untuk haji, saya mau diislamkan hanya dengan syarat untuk mempertemukan kamu dengan orang tua kamu, karena saya diislamkan bukan dari hati saya, maksudnya dia mau diislamkan bukan dari hatinya, tulus hatinya untuk mau diislamkan, tetapi hanya untuk mengambil syarat, karena memang dia juga kuat di dalam agamanya, di dalam Kristen. Jadi saya bilang ya tidak jadi masalah, pokoknya kita bisa pulang haji atau pulang berdamai dengan orang tua. Singkat cerita, kami menikah Islam, dia diislamkan dan kami pulang ke rumah orang tua. Dan sampai di sana beberapa bulan kemudian saya melahirkan anak saya yang pertama. Dan ketika saya melahirkan anak yang pertama itu, kami tinggal di rumahnya orang tua. Di situ kami, suami saya tidak ada pekerjaan, dan di situ dia hanya kerja serabutan saja. Dia jual kacamata, dia pergi ojek-ojek, dia bawa becak, seperti itu. Jadi di situ kami tinggal bersama dengan orang tua kami. Beberapa bulan kemudian kami mengambil keputusan untuk, karena suami saya ini dia hanya bekerja jual kacamata dan dia pergi ke Palopo untuk kerja coklat. Jadi ya puji Tuhan kami adalah sedikit untuk bisa rencana untuk mau mengambil kontrakan. Jadi waktu kami punya anak satu, kami sepakat dengan suami saya bahwa kita pindah saja dari sini karena kita sudah punya anak satu, kita jangan mau menyusahkan orang tua di sini karena orang tua juga di sini dia tidak ada pekerjaan yang menentu, jadi biarlah kita cari kontrakan untuk bagaimana kita bisa tinggal dengan anak kita. Jadi pindahlah kami ke kontrakan itu juga tidak jauh dari rumah saya. Mungkin kalau kita naik ojek kita bayar 5.000. Jadi kita pindahlah ke situ. Di situ juga saya pindah, saya masih tetap menyanyi. Dan suami saya itu kerjanya di situ, dia terus pergi main judi, saya pergi menyanyi, dia pergi main judi. Jadi kadang itu anak saya dibawanya lah ke rumahnya, karena rumah mertua saya dengan rumah kontrakan kami agak berdekatan juga, tidak jauh. Jadi kalau setiap saya pergi menyanyi, kadang suami saya yang bawa anak saya pergi di rumahnya ibu mertua saya. Jadi saya pergi menyanyi di situ, terus kami pergi menyanyi. Akhirnya suami saya memutuskan juga untuk pergi kembali lagi ke kebun coklat karena ada omnya yang memiliki kebun coklat di Palopo. Jadi kami memutuskan lagi karena dia mau pergi ke Palopo untuk bekerja coklat, sedangkan dia tidak mau membiarkan saya hanya 2 orang di rumah. Akhirnya kami putuskan lagi untuk kembali ke rumah ibu kandung saya, ibu saya di Limbung namanya tempat saya. Jadi pulanglah kami ke sana, suami saya pergi di Palopo. Akhirnya di situ suami saya tiap bulan dia kirim uang kami juga di situ tinggal bersama dengan orang tua. Dan
memang juga banyak masalah yang kami hadapi dengan suami saya, kadang banyak ujian dari yang namanya tinggal dengan orang tua, kadang kita berselisih paham atau bagaimana, tapi di situ kami lagi kembali bahwa memang namanya hidup harus kita jalani. Jadi tidak lama kami tinggal di sana, kamilah saya anak yang kedua. Anak yang kedua lahir, begitu lahir kami minta lagi pindah untuk cari kontrakan lagi. Cari kontrakan lagi, kemudian saya cari kontrakan, kita pindah lagi ke kontrakan yang dekat rumah lagi dari rumah saya, kita bisa jalan kaki ke sana. Sampai di sana, tidak lama kemudian lahirlah anak kedua saya, di situ saya terus bertengkar dengan suami saya. Tiap hari saya bertengkar dengan dia, tidak ada waktu tanpa bertengkar. Beberapa lama kemudian suami saya, karena dia juga ada yang diikuti namanya UPO ya, UPO atau level-level tadi gitu, katanya kalau kita cari orang akan bertambah bonusnya, kerjanya dia seperti itu. Dia mencari orang dan kerjanya dia itu pergi pagi, pulang pagi. Dan di situ saya bertanya, saya bilang, Papa dari mana aja kalau malam? Katanya saya cari orang. Saya bilang, kok cari orang pulangnya jam 4 subuh, jam 3 subuh? Nah, di situ saya bertengkar lagi. Beberapa kemudian kami tinggal di sana, hamil lagi saya anak yang ketiga. Di situ saya hamil anak yang ketiga. Di situ pokoknya tidak ada hari tanpa bertengkar terus, karena saya juga sudah capek. Dia pulang pagi terus, dia tidak pernah tinggal di rumah, sedangkan saya cuma tinggal dengan anak-anak. Di situ saya kadang sholat, di situ saya minta, saya bilang, Tuhan, saya bilang, ya Allah, ubahkanlah suamiku, tolong ubahkan dia supaya dia tidak pulang pagi, dia bisa bersama-sama dengan saya, dengan anak-anak. Tetapi di situ juga doa saya tidak pernah dijawab. Saya yakin bahwa ada rencana Tuhan seperti itu. Jadi berjalannya waktu, saya hamil, pernah satu saat saya bertengkar habis-habisan di situ. Dia sudah, ketika dia marah, karena saya juga bertanya kenapa pulang seperti ini, akhirnya dia marah tengah malam, dia marah, dia banting itu lemari, pokoknya jelas apa semua pecah. Di situ saya menangis. Dia bilang sama saya, sudah begini saja, kalau memang begini terus kita tiap hari, lebih bagus kita pisah. Besok pagi saya akan bawa kamu ke rumahnya orang tuamu, dan saya akan bilang sama orang tuamu bahwa saya tidak mau lagi dengan anaknya ibu, anaknya bapak. Jadi paginya itu saya tidak berhenti menangis, mata saya bengkak karena saya menangis terus. Dia ajak saya, ayo bawa anak-anakmu kita ke rumahnya orang tuamu. Kita kan tempat saya, kontrakan saya dengan ke rumah orang tua saya itu dekat. Jadi dibawanya lah saya ke situ. Sampai di sana, dia panggil mama saya, bapak saya, Bu, Pak, minta tolong bapak ke sini dulu. Datanglah orang tua saya duduk di ruang tamu, dia bilang, Pak, sekarang saya kembalikan anaknya bapak ke bapak dengan ibu, karena saya sudah tidak cocok lagi dengan anaknya ibu. Terus kata ibu saya, bapak saya bilang, kenapa? Dia bilang, pokoknya saya tidak ada kecocokan lagi dengan anaknya ibu. Anaknya ibu pokoknya tidak bisa mengalah, tidak. Pokoknya apa yang saya bilang, dia tidak mau juga diam. Jadi, bapak saya pada waktu itu dia bilang, jangan nak, itu istrimu lagi hamil. Saya bilang seperti ini, saya tidak peduli Pak, anaknya ibu mau hamil, mau tidak, terserah. Pokoknya saya sudah tidak cocok lagi sama ibu. Jadi, di situ karena saya juga tidak bisa mencegah suami saya, akhirnya dia pergi. Pergilah dia. Pada waktu itu kami tinggal di rumahnya orang tua, saya tinggal di rumahnya orang tua, dia pergi ke rumahnya orang tuanya. Jadi saya tinggal dengan anak saya, dia tinggal di rumahnya orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, mungkin 3 bulan, saya pisah dengan dia, pisah ranjang lah ceritanya. Anak saya sakit itu yang kedua, Ayu namanya, Ayu Stin Paimonan. Jadi dia sakitnya itu betul-betul kita takut, karena kalau orang bilang itu mata tinggi, kalau orang Makassar bilang sintakan. Jadi pada waktu itu kami sudah panik. Jadi nenek saya itu bilang seperti ini, ada orang yang pintar di situ dekat rumah, dia pintar obati yang namanya mata tinggi atau namanya sintakan kalau orang Makassar. Jadi kami bawa lah ke sana. Jadi tapi sebelumnya kami bawa ke sana, kami telepon adik saya itu disuruh ke rumahnya ibu mertua saya untuk memanggil suami saya. Katanya kamu panggillah kakakmu untuk ke sini, bilang anak kamu sakit. Tapi karena ibu mertua saya ini orangnya ya suka takut lah, karena katanya orang Makassar itu keras, karena saya sudah berapa bulan tidak bersama dia, takutnya nanti kalau saya ke sana, anak saya ke sana, dia dipukul. Tetapi adik saya bilang, tidak, anaknya kakak sakit, pulanglah, lihat dulu, karena anak kakak itu parah seperti itu. Jadi besoknya itu dia datang sama ibu mertua saya. Kami bawa lah waktu dia datang, kami bawa dia ke dukun. Sampai di sana dia ya kalau orang Makassar kan kalau dukun-dukun dia tiup air baru dia dikasih minum. Dan pada waktu itu saya kan belum kenal Yesus. Jadi dia dikasih anak saya itu air yang sudah ditiup.
anak saya sudah minum itu langsung sembuh. Jadi kami pulang ke rumah dengan suami saya, dengan ibu mertua saya, mama, bapak, dengan nenek. Jadi saya bawa pulang ke rumah, sampai di rumah, saya masuk di kamar bawa anak saya kasih tidur di tempat tidur, suami saya juga ikut. Terus saya bilang begini sama suami saya minta maaf, saya memang salah, dan saya janji saya akan mengikut keyakinannya Papa. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa berbicara seperti itu. Saya bilang saya akan ikut keyakinannya Papa dan saya akan mengikut Papa. Dia bilang terserah, saya tidak paksa. Kalau memang kau mau ikut ya saya tidak pernah paksa untuk kau mau mengikut keyakinannya saya. Jadi berjalannya waktu, lahirlah anak saya yang ketiga. Adalah anak saya yang ketiga, dan beberapa bulan kami tinggal di sana. Akhirnya kami bersama dengan suami saya sepakat untuk mau pindah ke rumahnya ibu mertua. Jadi di situ kami bilang ya udahlah kita pindah ke rumahnya mama di Panjang Talang namanya rumahnya. Jadi kami pindah. Beberapa bulan saya pindah ke situ karena saya sudah mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan ibu mertua. Ada suatu hari saya tidur, malamnya saya tidur, saya bermimpi. Saya ketemu Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus karena pada waktu itu saya melihat ada gambar Tuhan Yesus di rumah ibu mertua saya. Jadi pada waktu saya bermimpi itu malamnya saya mimpi Tuhan Yesus. Saya ceritanya mau dibunuh pakai parang. Kemudian saya lari katanya, saya lari ke jalan raya, sampai di jalan raya ada mobil truk. Di situ ketika ada mobil truk, saya katanya mobil truk itu berhenti dan saya naik karena orang itu sudah mau dapat saya untuk mau dibunuh. Tetapi pada waktu itu mobil truk itu berhenti dan saya naik, dan ketika saya sampai di atas mobil truk itu ada Tuhan Yesus yang datang dari atas pakai baju putih, mukanya sangat bercahaya dan bajunya juga sangat putih, dan dia datang. Dia menghampiri saya dan merangkul saya untuk membawa saya naik ke atas terbang. Jadi di situ ketika saya bangun tidur, saya bilang, siapa ini ya? Ini katanya, ini kayaknya Tuhan Yesus. Tuhannya orang Kristen, seperti itu. Karena memang selama ini saya sering bertanya-tanya itu rupanya itu Tuhan seperti apa ya? Apakah dia putih? Apakah dia berbentuk manusia? Dan mungkin inilah selama ini pertanyaan saya Tuhan sudah jawab dengan datangnya Tuhan Yesus di mimpi saya. Jadi beberapa minggu kemudian saya mimpi lagi ketemu Tuhan Yesus. Mimpinya itu saya mimpi ada lagi laki-laki yang mau kalau orang Makassar guna-guna atau disantet ya, ada lagi laki-laki yang buru-buru saya lagi, dia kepala laki-laki itu botak, dan saya juga diburu untuk mau dibunuh. Tiba-tiba ketika orang itu mau menghampiri saya untuk membunuh saya tiba-tiba tiba di rumah panggung. Kalau rumah panggung di Makassar rumah atas, rumah yang berbentuk panggung, ada tangga. Jadi ketika saya mau naik ke rumah itu, karena orang itu sudah menghampiri saya mau membunuh, orang botak itu, dia tidak jadi membunuh saya karena ada Tuhan Yesus lagi yang datang dari atas, rambutnya panjang, pakaiannya, mukanya bercahaya, bajunya bersinar, pokoknya putih sekali bajunya dengan mukanya itu bersinar. Jadi dia datang dari atas, dia merangkul saya lagi untuk membawa terbang ke atas. Jadi di situ pada waktu saya dibawa ke atas untuk terbang, saya di atas awan itu saya dikelilingi dengan beberapa foto-foto itu. Jadi foto-foto itu kayak setengah badan, tapi semua pakai baju putih. Saya berada di tengah-tengah dan foto-foto itu mengelilingi saya. Tetapi yang saya bisa tahu wajahnya itu cuma Tuhan Yesus. Di situ lagi ketika saya bangun pagi, saya bilang, kenapa saya mimpi lagi ini Tuhannya orang Kristen? Kenapa ketika saya di mimpi saya itu ketika saya di dalam masalah ada orang yang membunuh saya, kok Tuhannya orang Kristen yang datang menolong saya? Bukannya karena memang saya tidak tahu Allah itu wujudnya seperti apa. Saya hanya mengatakan bahwa kok setiap saya ada masalah yang datang menolong saya itu Tuhannya orang Kristen. Jadi beberapa minggu kemudian saya mimpi lagi. Mimpi saya itu yang ketiga, saya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi pada waktu itu Tuhan Yesus ada di bawah danau. Danau itu sangat-sangat jernih, airnya dalam, tetapi ceritanya juga itu saya ada di bawah danau dan saya tidak tenggelam, dan Tuhan Yesus ada di atas perahu. Dia ada di atas perahu bersama dengan murid-muridnya. Saya tidak perhatikan muridnya ada berapa, tapi dia bersama dengan murid-muridnya. Saya masih ingat itu bajunya Tuhan Yesus, kainnya yang dia pakai itu kain warna merah marun,
dia tidak pakai baju, dia ada di atas perahu. Dan pada waktu itu saya melihat dia membaptis saya, dia mencelupkan saya ke air, dan herannya itu air itu sangat dalam sekali, dalam, tetapi saya tidak tenggelam. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu saya melihat dia mencelupkan saya ke bawah air, dan di situ saya bangun lagi pagi, saya bilang, mimpi apa ini ya, kok saya mimpi ditenggelamkan ke bawah air. Jadi singkat cerita, saya panggil besoknya, saya panggil ibu mertua saya panggil suami saya bilang, saya sudah ambil keputusan bahwa saya yakin bahwa Tuhan orang Kristen adalah Tuhan, karena Tuhan yang sebenarnya, karena dia setiap saya mimpi mau dibunuh, dia yang selalu datang menolong saya. Jadi saya panggil ibu mertua, saya panggil suami saya bilang, Pak, Bu, saya mau masuk Kristen, dan saya mau ikut Yesus. Dia bilang, apakah kamu sudah niat, apakah kamu sudah bulat untuk masuk Kristen? Saya bilang, iya, saya mau, saya rindu, saya sudah rindu, saya sudah nekat, tidak berpikir lagi resikonya untuk mau mengikuti Yesus. Jadi dia bilang begini, kalau memang kau mau masuk Kristen, kamu harus diberkati 2 kali, kamu harus menikah secara Kristen. Saya bilang, tidak jadi masalah, pokoknya saya mau mengikuti Yesus. Jadi ketika saya diberkati di gereja, saya menikah ulang lagi, menikah secara Kristen. Kami tidak kasih tahu orang tua saya, karena saya yakin bahwa dia tidak setuju dengan kami diberkati di gereja. Kami tahu bahwa dia tidak suka dengan orang Kristen, dia tidak pernah menyukai yang namanya orang Kristen. Dia selalu ketika kita bicara tentang orang Kristen, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir, dan saya yakin dia tidak setuju kalau saya mau menikah Kristen. Jadi pada waktu itu ada orang tua angkat saya, dia yang menjadi saksi di pernikahan saya. Ketika saya diberkati, saya sangat berterima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah menjadi Bapak angkat saya ketika saya diberkati. Jadi singkat cerita, sesudah saya diberkati, saya tinggallah di rumah dekat gereja. Rumah itu termasuk rumah keluarga juga dari suami saya. Kita ditawarkan tinggal di sana, dan pada hari itu kami sudah punya anak 3, di situ saya tinggal. Dan ketika saya tinggal di sana, suami saya masih tetap melakukan yang namanya judi. Tiap malam dia pergi main judi, pagi sampai pergi pagi, pulang pagi, dan di situ kerjanya dia terus main judi. Dan di situ saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya itu kerjanya tiap hari hanya membaca firman Tuhan, buka Alkitab, dengarkan khotbah dari khotbahnya Pak Gilbert. Di situ ketika saya membaca Alkitab, di situ itu yang namanya mungkin kasih mula-mula ya. Di situ setiap saya baru buka Alkitab langsung menangis. Ketika saya mendengar khotbah Pak Gilbert, di situ saya langsung menangis. Dan di situ ketika saya tinggal di situ, saya sering mimpi mendoakan orang sakit. Saya sering mimpi mendoakan orang-orang yang kerasukan, dan ketika saya mendoakan, orang itu sembuh. Dan di situ saya banyak pergumulan tinggal di rumah itu, karena suami saya tetap menekuni yang namanya judi. Jadi setiap saya doa, saya bilang, Tuhan Yesus, ubahkan suamiku. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang bisa memutarbalikkan hati manusia. Jadi suatu saat itu tiba-tiba suami saya pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama saya, dia langsung berlutut ke kaki saya, dia bilang begini, saya minta maaf. Saya bilang, Papa kenapa? Dia bilang, saya ini sakit, ini pinggang saya di belakang, pokoknya kalau datang sakitnya itu dari perut tembus ke belakang, katanya dia sudah tidak bisa berdiri. Dia bilang begini, mungkin itulah penyakit yang membuat saya akan meninggal. Saya bilang, Papa jangan bilang seperti itu, Papa harus kuat, dan kita harus meminta bahwa Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dia bilang, kayaknya ini yang bisa membuat saya mati. Jadi di situ dia sadar, dia bilang, saya akan meninggalkan judi, saya akan berhenti merokok, karena suami saya juga itu orangnya adalah perokok berat. Dia paling kuat merokok, kalau mungkin satu hari bisa habis 1 pak kalau dia merokok. Jadi di situ dia berjanji untuk meninggalkan judi, mau berhenti merokok, karena dia bilang seperti ini, tidak mungkin judi ini yang harus saya wariskan kepada anak saya, bahwa kamu harus menjadi pemain judi seperti Bapak. Jadi di situ dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan yang namanya judi. Jadi di situ saya sangat bersyukur. Saya langsung masuk di kamar. Saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengarkan doa-doaku. Tuhan itu memang Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup. Tuhan sudah mengubahkan suamiku. Dia sudah bisa menyadari dosa yang dia lakukan. Jadi singkat cerita, dipanggillah dia ke Jakarta, karena di Jakarta itu ada om saya yang tinggal di sana. Di sana itu om saya dia ada usaha bingkai, frame. Jadi dia dipanggil ke sana. Jadi pada waktu dia dipanggil ke sana, saya tidak ikut, saya masih tetap tinggal. Dia bilang, kamu tinggal saja dulu di sini, biar saya dulu yang ke sana. Jadi ketika dia ke sana, karena dia juga dengar bahwa ada biasa KKR kesembuhan, karena dia itu bawa penyakitnya ke Jakarta,
dia belum sembuh baru dia ke Jakarta. Akhirnya dia ada tawaran ke Jakarta. Dia bilang ya sama ke Jakarta karena saya dengar-dengar di Jakarta itu sering ada KKR kesembuhan. Jadi dia berangkat ke sana. Jadi beberapa bulan dia di sana, dia sering mengirimkan uang ke saya. Dan di sana itu ya tidak seberapa sih tapi puji Tuhan kita bisa makan. Tuhan bisa mencukupkan karena saya yakin bahwa Tuhan kita itu selalu mencukupkan. Jadi singkat cerita, beberapa bulan di sana dia panggil saya ke sana. Ke sanalah saya. Dan pada waktu itu rencana juga kami ke sana, kami juga mau ya buka usaha. Dan kami ke sana lah bersama suami saya datang menjemput dan saya ke sana. Sampai di Jakarta, saya tinggal sama om saya dan karena kami juga tidak enak kalau mau berlama-lama tinggal di rumah om saya, akhirnya kami bicara dengan om saya, suami saya bahwa biar kami juga membuka usaha. Jadi ketika kami bicara dengan om saya bilang ya nanti kita carikan tempat. Jadi kita terus berdoa, Tuhan engkau berikan kami tempat untuk kami buka usaha. Usaha itu pada hari itu kita mau buka brand juga, bingkai foto. Jadi beberapa minggu kita mendapatkan tempat itu di Kemang untuk membuka usaha brand. Jadi kami ke sana lah pada waktu itu kontrakan masih 8 juta. Jadi kami pindah ke sana, kami membuka frame. Di situ kami membuka frame, sungguh banyak masalah yang kami hadapi di sana dan malah juga ada teman suami saya mengatakan bahwa kau ini berani sekali mau bawa anak-anakmu ke Jakarta, sedangkan di Jakarta itu hidup kita itu susah maksudnya tidak gampang untuk mencari pekerjaan karena banyak orang tinggal di Jakarta itu terlantar gitu. Tapi suami saya bilang ya saya imani yakin dan percaya bahwa Tuhan akan pelihara saya. Jadi kami tinggal di situ usaha frame. Akhirnya ada suatu waktu kami mau ke gereja di situ, hari yang betul-betul kami mendapatkan susah. Kalau bahasa susah itu, kami sudah mengikuti itu susah. Jadi pada waktu itu kami hanya punya uang 250 rupiah berapa itu. Iya, di situ kami mau makan pada waktu hari itu juga hari Minggu. Kami mau makan tapi uang kami hanya segitu, hanya bisa beli Indomie. Dan pada waktu itu saya bilang sama suami saya, biarlah kita tidak usah makan, biar anak-anak kita saja yang makan. Iya, jadi pada waktu kita beli Indomie terus kita telepon om saya itu dia tinggal di Sudirman, kita tinggal di Kemang. Jadi pada waktu itu dia telepon om saya, om hari ini kami tidak ke gereja. Om saya bilang kenapa? Kami tidak punya uang om. Bilang om, kenapa kalian seperti itu? Jangan seperti itu. Kalian kesinilah, biar kita sama-sama ke gereja. Jadi pada waktu itu kami ke gereja dengan om panggil kami, jadi kami ke sana naik bajaj ke Sudirman, ke Antasari dan sampai di sana kita sama-sama ke gereja bersama dengan suami saya. Jadi pulangnya itu om kasih kami uang untuk bisa hidup beberapa hari ke depan. Jadi singkat cerita di situ kita mengalami banyak pergumulan. Di situ pernah lagi anak saya sakit. Anak saya itu sakit, tidak tahu kenapa anak saya itu bisa muntah-muntah. Anak saya itu muntah-muntah, tidak berhenti. Pokoknya anak saya itu bibirnya sudah biru dua-duanya, yang nomor 2 dengan yang nomor 3. Muntah-muntah tidak berhenti. Di situ kami panik. Akhirnya kami bawa ke mantri di dekat rumah saya. Di situ kami ke sana. Sampai di sana kata menteri itu katanya ini harus kita harus rujuk. Tapi kita bilang bagaimana mau dirujuk ini, kita saja tidak punya uang. Jadi menteri itu bilang ini saya kasih saja dulu pertolongan suntikan, kita lihat reaksinya bagaimana. Dan ketika anak saya sudah dikasih pertolongan, di situ kami sudah sepakat untuk kita pulang saja, nanti kita lihat bagaimana dulu reaksinya, karena pada hari itu kami tidak punya uang untuk membawa dia ke rumah sakit. Akhirnya kami pulang, anak-anak saya itu masih tetap sudah dikasih pertolongan, masih tetap muntah-muntah, malah sudah pucat mukanya karena sudah mulai dari kami pergi sampai ke rumah sakit, ke rumah menteri itu masih tetap muntah terus. Dan kami bawa pulang, sampai di rumah, kami masuk di rumah. Saya bilang sama suami saya, kita hanya bisa berdoa. Sampai di situ kami bergandengan tangan, kami tutup pintu masuk, kami bergandengan tangan berdoa. Kami hanya bilang, Tuhan Yesus, Engkau yang bisa menyembuhkan anakku, Engkau yang bisa menolong kami karena Tuhan tahu keadaan kami sekarang. Jadi tidak lama kami habis berdoa, beransur-ansur beberapa menit, anak saya itu sudah mulai ada jarak, dia muntah-muntah. Di situ akhirnya dia bisa tertidur. Saya bilang di situ, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat-sangat baik. Luar biasa mengikut Tuhan. Saya tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, saya tetap mau setia kepada Yesus.
Dan di situ tidak berhenti juga. Kami tetap mendapatkan masalah. Saya terus juga masih bertengkar dengan suami saya. Di situ juga saya sudah mau pulang ke Makassar karena ada pertengkaran, tetapi di situ kami bisa selesaikan. Jadi di situ juga bukan hanya bergumul, tetapi Tuhan juga mau pakai kami di situ. Tuhan pakai kami di situ. Tuhan pakai kami untuk bisa mendoakan orang sakit itu sembuh. Tuhan memakai saya untuk bagaimana kami bisa memberikan masukan kepada orang-orang yang ada pernah keluarga yang kami tidak tahu orang itu, dia hanya datang ke rumah tiba-tiba, dia curhat kepada kami dan mengatakan bahwa saya seperti ini dengan suami saya. Akhirnya kami dengan suami saya memberikan masukan, begini kita masukkan dengan betul-betul kita memberikan masukan penuh dengan kasih. Akhirnya puji Tuhan, dia bisa berbaikan dengan suaminya. Kita tidak tahu orang itu siapa. Dan luar biasanya Tuhan pakai kami. Dia ada lagi temannya, anak saya, dia tinggal di dekat TK yang ditempati anak saya sekolah. Di situ juga pernah ada orang yang hubungannya dengan suaminya itu tidak baik. Jadi di situ dia curhat sama saya. Akhirnya kami kasih lagi masukan dengan suami saya. Kami kembalikan lagi dia ke rumah saya. Akhirnya saya berbicara dengan suami saya, sama dia bilang seperti ini, kalian tidak boleh bercerai, kalian harus. Puji Tuhan, melalui kami memberikan masukan kepada dia bisa atur lagi dengan suaminya, dia bisa bahagia. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai kami, karena mungkin juga saya sering mengalami dulu seperti itu. Akhirnya Tuhan juga memakai saya untuk bisa memperdamaikan orang yang sudah mau retak, mau pisah dengan suaminya. Akhirnya melalui masukan kami dengan kasih kepada dia, mereka bisa memiliki hubungan yang baik lagi dengan keluarga. Dan di situ juga Tuhan pakai kami, saya menjadi guru sekolah minggu dan suami saya menjadi asyar di gereja. Dan suami saya itu kita ada yang namanya kelompok kesan, komsel. Jadi jadi om saya itu tinggal di Antasari, dia juga menjadi pemimpin kesan. Suami saya juga ditunjuk kesan di Kemang itu menjadi pemimpin kesan. Jadi luar biasa Tuhan pakai kami. Dan puji Tuhan, Tuhan juga pakai kami untuk suami saya ketika ada orang sakit, kita berkunjung ke rumah sakit, dia selalu disuruh berdoa. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup kami luar biasa. Dan tidak berakhir di situ. Ketika berjalannya waktu kami tinggal di situ di Toko Bingka itu, karena Toko Bingka itu ada saatnya ramai, ada saatnya dia sepi. Jadi ketika Toko Bingka kami itu sepi, tidak ada order yang masuk, di situ kami minta sama Tuhan, ada rencana kami untuk membuka bengkel tambal ban, karena kalau memang Tuhan berkehendak, kami pertama dulu mau membeli mesin itu yang isi angin seperti itu. Jadi puji Tuhan 2 minggu ke depan kami bawa dalam doa bergumul, Tuhan kabulkan kami rencana kami untuk membuka tambal ban. Dan pada waktu itu puji Tuhan, tambal ban Tuhan berkati, di situ bisa menghidupi keluarga kami, hidup di Jakarta, kebutuhan kami setiap hari bisa terpenuhi. Saya yakin dan percaya bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada waktu itu, suami saya ada tawaran, sambil kami membuka tambal ban, ada juga tawaran dari teman kami di gereja. Ibu itu adalah pendeta muda, dia tawar suami saya untuk bekerja di kelapa sawit dengan om saya yang ada di Antasari. Akhirnya singkat cerita suami saya berangkat ke Palembang. Di Palembang di situ ada kelapa sawit, dia dipanggil ke sana. Jadi ketika suami saya di sana, dia duluan ke sana, saya tetap tinggal di sini untuk mengelola tambal ban itu. Dan kami lihat itu memang tambal ban itu karena kami dengar kontrakan itu mau dikasih naik, yang dulunya 8 juta mau dikasih naik jadi 10 juta. Jadi kami lihat itu penghasilan dari tambal ban itu bisa untuk membayar kontrakan, malah juga bisa lebih. Dan ketika suami saya ke Palembang, di situ saya juga rencana mau ke sana, tapi saya bilang biarlah suami saya dulu. Jadi ketika suami saya di Palembang, saya tinggal untuk tambal ban. Di situ betul-betul kami dikasih lagi ujian. Kami betul-betul merasakan akan kebaikan Tuhan, luar biasa mujizat Tuhan. Di situ saya lihat itu orang yang kami pakai, yang bantu kami untuk tambal ban, karena memang ada orang yang kami pakai untuk bantu-bantu kami tambal ban, yang isi angin, yang tambal. Di situ Tuhan perlihatkan. Dia itu pernah Tuhan, jadi seakan-akan Tuhan gerakan itu bilang kamu intip di sini, orang itu seperti ini. Jadi saya lihat itu waktu saya mengintip, itu memang seakan-akan ada suara bahwa kamu harus lihat orang yang kamu pakai seperti ini. Jadi saya intip, saya lihat ini orang kok isi angin itu dimasukin di kantongnya. Disitulah saya bilang, karena memang itu ketika suami saya di Palembang itu, order saya itu tiap hari tambal itu semakin menipis. Tiap hari menipis, pokoknya berkurang terus. Di situ saya bilang, coba kamu selidiki orang itu bagaimana. Jadi di situ saya betul-betul
saya bilang sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kalau memang uh, ada sesuatu yang tidak benar dengan orang ini, tolong perlihatkan. Jadi di situ waktu saya melihat dia memasukkan uang di kantongnya, itulah Tuhan betul-betul Tuhan mengucap bahwa kamu harus lihat ini orang yang kamu, karena memang kami rencana untuk melanjutkan kontrakan ini. Jadi kami mau pakai orang ini untuk dia lanjutkan kontrakan di sini karena kami lihat itu tambal ban bagus penghasilannya. Akhirnya kami rencana mau ke Palembang, terus dia yang kelola usaha tambal ban itu di sini dan kami bisa bayarkan dia kontrakan, dia yang tinggal di rumah itu. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan menyatakan mujizatnya dan bilang, ini orang yang kamu mau pakai, jangan. Ini orang tidak jujur. Jadi situ saya bilang luar biasa Tuhan. Jadi singkat cerita ketika saya bilang sama bapak ini, Bapak itu sudah tidak jujur. Dia bilang, kenapa? Ini terus saya teleponkan suami saya, ini Pak, saya lihat begini orang, dia tidak jujur, dia masukkan uang sekian. Dia bilang suami saya, coba saya mau ngomong sama Bapak itu. Jadi ketika suami saya ngomong sama Bapak itu, dia bilang, Pak, ini Bapak saya sudah tahu Bapak bagaimana. Dia bilang, kenapa Pak? Dia bilang, pokoknya Bapak itu sudah tidak jujur. Bapak itu dilihat sama istri saya masukin uang sekian, dia nanya Bapak itu bilang, tidak, saya tidak seperti itu. Bilang, Bapak tidak usah ini, Bapak tidak usah menyangkal. Dilihat sama istri saya, dia bilang tidak. Terus suami saya karena sudah emosi ya, ngomong sama Bapak itu, akhirnya saya di situ yang tangani Bapak itu. Terus pada waktu itu saya bicara sama Bapak itu, suami saya sudah tidak mau lagi ngomong, saya yang bicara. Terus Bapak itu emosi. Itu Bapak, dia mau lempar saya batu. Saya bilang, Pak, Bapak itu tidak jujur. Kenapa Bapak begitu selama ini? Saya sudah baik sama Bapak, saya sudah baik sama Bapak. Kenapa Bapak begitu? Dia bilang, saya tidak seperti itu. Dia ambil batu bata yang panjang itu, dia mau lempar saya begini. Saya bilang, silakan Bapak lempar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak itu tidak jadi pukul saya, tidak jadi lempar saya pakai batu, langsung buang batu itu, baru langsung pulang ke rumahnya. Di situ saya bilang, luar biasa Tuhan, kau memang ajaib Bapak. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah meninggal. Luar biasa kasih Tuhan. Kalau memang kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mau setia. Tuhan itu luar biasa. Dia selalu memperlihatkan kuasanya. Di situ Tuhan sangat baik. Saya bilang sama suami saya, lihatlah pekerjaan Tuhan. Ketika kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau setia, Tuhan pasti tunjukkan kuasanya. Jadi berjalannya waktu karena kami sudah tidak mau lagi tinggal di situ, karena kita tahu bahwa tidak ada lagi orang yang kita mau pakai, akhirnya kami pindah ke Palembang. Di situ kita mau pindah ke Palembang karena om saya dengan suami saya sudah duluan di sana. Pada waktu itu tapi suami saya datang jemput saya, memang kita bergumul, kita masih tinggal di kontrakan itu yang di toko frame. Di situ kami terus bergumul, Tuhan berikan kami tempat di sana yang kami tidak kontrak, yang kami tidak bayar. Jadi tidak lama kemudian, 1 minggu atau 2 minggu, om saya menelpon bilang, udah kamu kesini, saya dapatkan kamu rumah itu rumah pastori, dekat gereja, dan rumah itu katanya kamu bisa tinggal di sana. Jadi kami berangkatlah ke Palembang. Sampai di Palembang kami tinggal di pastori itu, dan saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Tuhan mengirim kami di sana, karena kami setiap ada masalah, setiap kami mau melakukan sesuatu, saya selalu bergandengan tangan dengan suami saya bahwa mari kita minta kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita. Jadi kami ke sana lah, kami ke Palembang, dan di sana di Palembang kami tinggal di rumah pastor. Di situ kami melayani, Tuhan pakai kami untuk melayani. Suami saya menjadi penatua dan saya menjadi guru sekolah minggu. Di sana itu sangat luar biasa. Rumah itu di sana, rumah jemaat, cuma 5 rumah yang menjadi jemaat, dan di situ jemaatnya sangat luar biasa kesetiaan mereka di dalam beribadah, karena sekalipun mereka hanya 7 orang, hanya 6 orang, tetapi mereka tetap setia untuk beribadah, dan di sana susahnya karena memang tidak ada pelayan Tuhan yang mau datang. Jadi disitulah suami saya diangkat untuk menjadi penatua, saya menjadi guru sekolah minggu, dan pada awalnya memang di sana tidak ada sekolah minggu, tetapi saya yang mengunjungi rumah jemaat untuk bagaimana saya bisa memanggil anak-anaknya jemaat itu untuk bisa bersekolah minggu, dan pada waktu itu anak sekolah kami mungkin ada 6 orang. Di situ saya ajar, saya setia di situ, dan saya juga dipakai untuk menjadi bendahara gereja, dan di situ kami pegang bendahara gereja, dan kami itu tidak pernah, suami saya sekian lamanya kami melayani di situ, kami tidak pernah mau berharap untuk mau mendapat imbalan di dalam melayani. Kami betul-betul tulus karena saya yakin dan percaya bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia di dalam melayani Tuhan. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Jadi di situ saya melayani, di situ juga karena
karena memang suami saya ini kerja di perusahaan kelapa sawit dan katanya harus tinggal di mes. Dan pada waktu itu ada mes yang kosong, katanya mes itu banyak yang mau dengan mes itu. Jadi di situ saya lagi kembali bergumul karena suami saya dianjurkan untuk tinggal di situ di mes karena orang yang kerja di situ harus katanya tinggal di situ. Jadi di situ lagi saya bergumul. Saya puasa Ester 3 hari 3 malam tidak makan. Di situ saya puasa Ester. Saya bilang Tuhan, sekalipun banyak orang yang mau dengan rumah itu, tetapi saya yakin kalau memang rumah itu buat saya yakin itu saya akan tinggal di situ. Tidak lama kemudian akhirnya kami dipanggil untuk pindah ke situ. Saya yang mendapatkan rumah itu. Saya bilang luar biasa Tuhan. Saya bilang lihatlah Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu luar biasa. Dia sangat luar biasa. Di situ kami tinggal dan orang-orang yang dulunya niat juga untuk tinggal di rumah itu akhirnya tidak jadi. Kamilah yang tinggal di sana. Luar biasa Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Kasih selalu nyata dalam kehidupan kita. Saya selalu bilang, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku mau tetap setia kepada Yesus. Aku mau setia kepadamu, Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau karena dalam Engkau ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada singkat cerita, di situ saya belum pindah. Di situ lagi kami dapat pergumulan. Anak saya digigit anjing. Pada waktu itu kami tidak punya apa-apa. Digigit anjing itu, matanya anak saya itu di atasnya, di sini sudah kelihatan masuk bola matanya, di situ darah mengalir pagi itu hari. Di situ suami saya bilang, Tuhan kenapa lagi ada seperti ini? Saya sudah belajar setia kepadamu, sudah belajar melakukan hal-hal yang berkenan di hadapanmu, Tuhan kenapa lagi ada seperti ini? Jadi pada waktu itu kami tidak punya uang, anak saya dibawa ke rumah sakit Caritas. Di Caritas itu adalah rumah sakit yang mahal, katanya orang-orang kaya bisa ke situ. Kami tidak punya apa-apa. Jadi sampai di situ luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kami di situ bilang bagaimana kita ini tidak punya uang, anak kita mau dioperasi, sedangkan biaya operasi plastik itu pada hari itu katanya sekitar 8 juta. Jadi suami saya bilang seperti ini, kita telepon saja posnya perusahaan kelapa sawit ini karena memang nomornya suami saya itu tidak ada lagi di nomornya bos kami. Jadi kita telepon karena dia itu biasanya kalau ditelepon dia tidak mau kalau tidak ada nomornya. Jadi di situ saya bergandengan tangan dengan suami saya bergandengan tangan Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau telepon ibu ini, Tuhan, Engkau jamah hati ibu ini untuk menolong kami karena kami tidak punya biaya Tuhan. Kami tidak punya apa-apa untuk mengoperasi anak saya Tuhan Yesus. Di situ kami berdoa, habis kami berdoa, kami telepon bunyi HP-nya tuh. 3 kali berbunyi seperti itu, ibu itu mengangkat. Dia bilang, iya halo. Suami saya bilang, iya halo bu. Dia bilang, ini siapa ini? Saya Pak. Saya Bu Nobel. Oh Nobel, ya kenapa Bel? Kenapa Bel? Ini Bu, anak saya digigit anjing. Kami butuh biaya seperti ini. Ibu itu luar biasa Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Ibu ini bilang, kirim nomor rekeningmu. Kirim nomor rekening di situ. Luar biasa Engkau Tuhan. Di sini Engkau membuktikan bahwa Engkau ada Tuhan. Engkau ada, ini saya ada. Kamu tidak perlu takut, ini saya ada. Di situ sampai saya kirim nomor tunainya, ibu ini mengirimkan uang sekian, dan waktu juga ada bapak yang dipercayakan oleh bos kelapa sawit ini, dia ditelepon dan telepon bapak ini untuk dia membawakan uang sekian. Jadi pada waktu bapak ini telepon, dia datang lagi ke rumah sakit untuk memberikan kami uang sekian. Akhirnya biaya operasi itu cukup, malah lebih karena di pihak gereja juga yang kami tempati melayani itu, di situ juga mereka memberitahu cabang-cabang dan pusatnya bahwa ada jemaatnya seperti ini dia ini. Jadi puji Tuhan pada hari itu kami juga dapat berkat dari gereja. Jadi di situ betul-betul kami merasakan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Kenapa saya sampai sekarang tetap mengikut Yesus sekalipun mungkin keluarga saya banyak yang benci, tetapi saya bilang di dalam Yesuslah ada keselamatan, di dalam Yesuslah ada kebahagiaan. Memang kadang kita memiliki masalah, tetapi ketika kita berserah penuh kepada Yesus, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Jadi singkat cerita, pindahlah kami ke mes itu, dan ketika saya pindah ke mes, di situ lagi Tuhan pakai saya untuk pergi mendoakan orang sakit.
saya banyak di situ kami doakan orang sakit. Saya pergi kadang naik motor dengan suami saya untuk doakan orang sakit. Kadang kami pergi juga mendoakan orang-orang yang tidak ada masalah. Jadi di situ kami betul-betul Tuhan pakai hidup kami. Jadi tinggal kami di sana. Tidak lama kemudian katanya perusahaan ini mau dijual, terpaksa kalau memang perusahaan itu dijual pasti lain lah. Yang bos dari perusahaannya sudah lain. Jadi pada waktu itu suami saya gajinya dikurangi karena perusahaan ini sudah dijual. Jadi suami saya gajinya dikurangi, makanya juga dikurangi. Jadi di situ kami bilang, Tuhan, kalau memang gaji suami saya tetap dikurangi karena kami tidak cukup dengan yang dulunya, cukup dengan bisa membayar cicilan motor, banyak yang kami membayar itu masih cukup, tetapi dengan berkurangnya gaji suami saya, di situ lagi betul-betul kami diuji. Kami bilang, Tuhan, kalau memang berikan kami tanda, kami bergandengan tangan dengan suami saya, Tuhan, kalau memang bulan depan gaji suami saya itu dikurangi lagi, berarti kami harus kembali ke Makassar. Tapi kalau memang tidak dikurangi, berarti kami harus tinggal di sini. Beri kami tanda, Tuhan Yesus. Jadi tidak lama kemudian bulan depan itu ternyata gaji suami saya dikurangi lagi. Di situ kami sudah mengambil keputusan untuk pulang ke Makassar. Pulang ke Makassar, sampai di Makassar, di sini Tuhan kasih kami berkat dengan dapat pesangon dari perusahaan ini. Di sini kami usaha kecil-kecilan, dan puji Tuhan, Tuhan terus pakai kami melayani di sini. Kadang ibu kandung saya sendiri sering minta didoakan, dia menelpon, nah saya sakit minta didoakan. Pernah suatu saat itu ibu saya tidak bisa berjalan, dia tidak bisa turun dari tempat tidur, sedangkan dia mau pergi potong padi karena di kampung saya ini banyak sawah. Jadi ketika dia menelpon saya, nak, saya sakit, saya bilang, ibu mau didoakan? Dia bilang, iya. Ketika saya doakan, karena ibu saya sudah tidak bisa turun dari tempat tidur, ketika saya sudah, katanya dia kalau saya doakan dia menangis, tidak berhenti dia menangis. Saya bilang itu adalah Roh Kudus yang menjamah ibu. Jadi ketika saya pada waktu itu saya sudah mendoakan dia, katanya besoknya itu langsung bisa berjalan, dia langsung pergi potong padi. Dan saya bilang semua itu karena Tuhan, bukan saya menyembuhkan ibu, tapi itu semua adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu. Jadi saya rasa Tuhan yang terus mau memakai saya untuk menjadi berkat, untuk bisa mendoakan orang-orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Dan di sini juga pernah suami saya mau ditunjuk menjadi penatua, tetapi katanya orang di sini katanya dia hanya simpatisan. Jadi pada waktu itu suami saya bilang, ya kalau memang saya ini tidak usah, karena dalam gereja itu melayani itu ruangannya sempit, tetapi masih ada kesempatan untuk kita melayani di luar. Jadi sampai di sini luar biasa Tuhan berkati kami melihat akan kebaikan Tuhan. Kami melayani di sini bersama dengan suami saya. Ketika ada orang sakit kami mendoakan, dan sudah banyak orang-orang yang sakit yang saya doakan di tempat ini. Jadi karena saya melihat kebaikan Tuhan itu, kasih Tuhan luar biasa dalam hidup, berkat-berkat Tuhan itu, kami membuka usaha kecil-kecilan dan itu bisa mencukupi akan kebutuhan kami sehari-hari. Dan di sini kami mau belajar karena kami melihat bahwa Tuhan itu baik kepada kami. Tuhan itu selalu memberkati kami. Kami mau belajar. Kami mau belajar untuk berbagi kasih. Dan kami sudah sepakat dengan suami saya, tiap Natal kami memberikan bingkisan kasih kepada orang-orang yang betul-betul patut diberikan bantuan. Dan karena memang banyak orang yang memberikan bantuan hanya untuk dikata, memilih-milih keluarga, tetapi kami ini memberikan bantuan kasih bukan dibilang kami ada keluarga, tetapi memang betul-betul kami cari orang yang betul-betul butuh untuk dibantu, yang tidak ada yang menopang kehidupannya. Jadi kami sudah sepakat, jadi Natal pertama itu ada 10 bingkisan, ada 1 juta lah terkumpul. Di tahun berikutnya kami mengumpulkan lagi, jadi mulai dari bulan 1 sampai bulan 12, di situ ketika Natal kami membagikan bantuan kasih. Jadi tahun pertama itu ada 10 bingkisan untuk orang-orang. Jadi memang kami keliling mencari orang yang betul-betul layak dibantu. Jadi tahun kedua itu terkumpul 1.500.000. Ya, sekalipun itu tidak seberapa, tapi saya yakin dan percaya. Saya rindu bahwa bertahun-tahun demi tahun akan bertambah 20 bingkisan, 30 hingga 100 bingkisan, dan berlebih. Saya yakin dan percaya Tuhan akan nyatakan itu. Dan luar biasa, ketika kita merasakan akan kebaikan Tuhan, jangan pernah kita berhenti untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun kita bukan menjadi orang kaya, tetapi kita belajar untuk memberi dari kekurangan kita, karena kita yakin dan percaya bahwa
kita harus belajar dari hal yang kecil. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup keluargaku menjadi berkat bagi orang-orang. Dan terus terang saya mengatakan bahwa saya ini orang bodoh, saya orang yang tidak tahu berbicara, tetapi di firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bodoh akan dipakai Tuhan. Itu yang saya pegang. Saya memang tidak tahu berbicara, saya memang tidak tahu apa-apa, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memakai hidupku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan memakai hidupku untuk menjadi saksi, dan melalui kesaksianku banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Jadi pesan saya kepada para penonton, para teman-teman yang melihat kesaksian pada malam ini, baik itu yang belum percaya, baik itu yang sudah percaya, jangan menunggu, jangan terlambat untuk mau percaya Yesus. Harus cepat percaya kepada Yesus, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Yang hidup sebagai orang Kristen, janganlah pernah hidup setengah-setengah di dalam Tuhan, tetapi mari kita hidup sebagai orang Kristen yang betul-betul berkualitas, yang betul-betul bisa mendapatkan buah yang betul-betul buah yang utuh, buah yang luar biasa, sehingga melalui kehidupan kita orang-orang di sekitar kita bisa melihat buah kita, dan mereka juga bisa mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi biarlah kesaksian malam ini betul-betul orang-orang bisa terberkati, dan saya yakin dan percaya bahwa saat-saat ini adalah masa penuaian, dan saya yakin dan percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih. Mungkin itulah Pak kesaksian saya. Saya kembalikan kepada Bapak. Puji Tuhan. Luar biasa kesaksian Ibu ya. Jadi malam ini kita mendengarkan suatu kesaksian bahwa memang doa itu luar biasa. Kita jangan memandang remeh doa seorang ibu, doa seorang istri. Besar kuasanya. Ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan kuasanya yang luar biasa. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle, pada malam hari ini tujuan daripada Sharing Your Testimony Miracle TV adalah untuk memberkati banyak orang. Seperti yang Ibu Hadriani lakukan. Berdoa kepada orang lain meskipun belum seiman, meskipun agama seberang. Tidak apa-apa, kita tetap doakan. Dan Tuhan Yesus itu bukan hanya milik orang Kristen, bukan hanya milik kita, tetapi milik semua orang. Milik semua orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan, Juru Selamat. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle, dibagi video kesaksian ini ya. Karena ketika kita berdoa, atau mungkin tamu-tamu yang kita undang, narasumber-narasumber yang kita undang, berdoa kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun tidak seiman, tetapi Tuhan bisa tunjukkan kasih-Nya. Mungkin itu adalah awal pintu masuk, awal mereka mengenal kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya diproses dan mereka menjadi percaya. Semua waktu Tuhan yang terbaik, kita lakukan saja bagian kita. Seperti kesaksian tadi Ibu Hadriani, tidak langsung kan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada proses kan Bu? Betul Bu ya? Harus melalui proses. Dari bertanya, Ibu mengalami kebaikan, meskipun di dalam pergumulan. Semua orang punya pergumulan, semua orang punya masalah. Tetapi bagaimana kita bisa menang terhadap pergumulan itu? Bagaimana kita bisa lalui dengan masalah yang kita hadapi? Nah, itu yang penting. Ketika kita menemukan Tuhan Yesus, kita melihat Tuhan yang dahsyat, bukan masalahnya yang besar. Jadi kita bisa diluputkan, kita bisa melewati masalah itu dan pergumulan karena ada kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Luar biasa ya kesaksian pada malam hari ini. Dan teman-teman Miracle yang mau memberikan dukungan, support kepada Ibu dalam bentuk ya memberkati atau juga mereka yang tersentuh, kami sudah siapkan nomor saluran berkat di bawah video. Silakan teman-teman jika ingin memberkati. Saya mau tanya Bu, jika mereka membutuhkan doa dari Ibu, bagaimana caranya mereka bisa menghubungi Ibu? Siapa tahu ada yang membutuhkan doa. Ibu kan melayani doa sampai sekarang ini ya? Iya Pak. Iya. Apakah nomor Ibu bisa dipublikasikan atau? Ya bisa Pak, nomor WA saja Pak. Ya, boleh Ibu sebutkan. Nomor Ibu, saya nanti ketik juga di kolom komentar. Adalah nomor yang untuk mereka bisa hubungi, agar supaya mungkin mereka juga bisa minta didoakan. Jadi bisa dipublikasi Bu ya. Silakan Bu bacakan. 0812 8082 0503. Baik Ibu, saya ulang ya, 0812 8082 0503. Betul Bu ya? Iya Ya, Pak. ini untuk mereka yang membutuhkan doa dari Ibu, Iya Pak Pak. Hadriani bisa menghubungi Ibu ya. Baik, Iya. luar biasa Ya, sekali siap, Bu Pak. ya, sangat memberkati. Ibu sudah berbagi kesaksian pribadi,
Ibu juga sudah sharing juga nomor Ibu untuk mereka yang membutuhkan doa. Kenapa tidak? Kita ingin mendoakan orang. Iya Bu ya? Biar banyak Ya. orang juga mengenal Tuhan Yesus. Amin, Baik, amin Pak, saya amin. saya akan menyapa teman-teman di Zoom. Barangkali teman-teman ada yang ingin berbagi, ada yang ingin sharing atau bertanya, bisa dihidupkan mic-nya, silakan. Bisa dihidupkan juga kameranya ya, supaya kita saling mengenal dengan narasumber kita. Silakan. Halo, shalom Bu Oh, Hadian. shalom, shalom. Ada Ibu Halo, Purwaningrum Bu. ya. Bentar Bu ya, saya Aduh, spotlight. Ya, kesaksiannya silakan. setiap hari luar biasa, nggak ada yang nggak luar biasa ya Pak Franky ya. Amin. Memang Amin, orang puji di dalam Tuhan, puji Tuhan. Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan penjawab doa luar biasa. Ibu Adriani memang betul-betul Ibu ini orang percaya Tuhan, orang mengandalkan Tuhan dalam setiap nafasnya, setiap detiknya, pertolongan hanya mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, kembali flashback seperti saya dulu Pak, pertama kali mula-mula cinta Tuhan, dikit-dikit ada permasalahan Tuhan, dan semuanya Tuhan jawab. Meskipun pergumulannya banyak ya Bu ya, dan tidak mulus, tapi luar biasa Bu. Amin. Saya luar ini kan biasa, punya Tuhan. bantu doa buat kakak ipar saya ya Bu ya, saya nomor 1 minta bantuan doa. Ini ya pergumulan saya, ceritanya mirip Ibu, mirip sekali. Saya dengarkan ini, mau kesaksian mau saya kasihkan ke kakak ipar saya yang muslim. Kakak ipar saya itu kakaknya suami itu dulu dari Kristen, cuma menikahnya secara muslim karena menikah dengan anaknya Pak Haji gitu kan. Cuma cuma suaminya ini yang kakak ipar saya yang suaminya ini kakak ipar saya yang ini kakaknya suami saya ini laki-laki ya, itu ya main mabuk begitu, ceritanya sama pek gitu kan. Terus yang istrinya itu memang masih muslim, dan saya sempat bersaksi memang dia menolak dan dia bilang kan imannya orang sendiri-sendiri, tapi enggak apa-apa. Tapi saya lihat kehidupannya itu makin hari. Saya menikah sama suami sudah 12 tahun ya Bu ya, sama 12 tahun, tapi kehidupannya itu nggak semakin meningkat, tapi semakin memburuk. Bahkan ini saat ini suaminya itu sudah nggak mau bekerja sampai 3 bulan, bahkan tak lihat semakin hari semakin parah. Kemarin saya nyarankan ke Tuhan, dia masih belum percaya. Terus akhirnya dia bilang kan imannya orang itu sendiri-sendiri, ya sudah. Saya hanya ceritakan kesaksian dari YouTube saya berikan. Dia bilang kan, ya kalau Mbak Fatima belum percaya Tuhan Yesus, ya wis berdoa pakai agamanya Mbak Fatima aja begitu. Sholat, zikir setiap hari, sholat malam, puasa. Tuhan, terus saya ngomong kan, kalau Tuhan nggak ubahkan, saya dulu pernah begitu, kalau Tuhan nggak jawab pakai nama Tuhan Yesus, tapi dia bersikukuh enggak gitu kan. Ya sudah. Cuma akhirnya ya saya tunjukkan. Setiap hari dia curhat permasalahan, lu suamiku nggak kerja, suamiku capek, suamiku dari pagi pergi, pulang mabuk. Ya persis kesaksiannya Ibu ini. Nah, suami ya ini sama ini ya, jadi sempat ikut Islam, jadi menikah secara Islam. Jadi karena menikah secara Islam ya, kayak Ibu itu persis gitu Bu ya. Jadi mohon bantu doa ya Bu ya, namanya kakak ipar saya itu Kak Brando, nanti saya minta itu Ibu, namanya Kak Brando. Saya juga bantu doa terus supaya Kak Brando bisa diubahkan dan juga istrinya bisa dimenangkan. Karena dulu saya waktu menikah sama suami Pak Haji ini, dari orang tua Mbak Fatima ini memang menentang saya. Harusnya kamu yang ngajak suamimu masuk Islam, tapi kenapa kamu kok masuk ke Kristen gitu kan. Akhirnya saya cerita, lupa saya ini masuk Kristen bukan karena suami kok, karena Abah ini telah membuktikan bahwa telah berhasil, anaknya yang muslim telah bisa mengajak Kak Brando ini pindah ke muslim gitu. Padahal sebetulnya ya enggak pindah, cuma kakak saya itu ya secara agama aja sih Kristen, tapi ya secara perbuatan dia enggak menunjukkan orang Kristen gitu kan. Apa ini bilang, lalu saya cerita, saya kenal Tuhan Yesus karena begini gitu kan. Tapi intinya kesaksian Ibu ini luar biasa. Ini tadi dibuka tentang doa. Terima kasih Pak Franky dan Ibu ini jadi pendoa syafaat betul-betul luar biasa gitu kan. Saya nomor 1 minta dukungan doa juga. Karena apa? Karena sama dengan apa yang dialami Ibu. Jadi saya ini memang kemarin saya pergumulan sekali ini. Kenapa ini penderitaan kakak ipar saya Mbak Fatima ini semenjak saya kenal sampai sekarang itu penderitaannya enggak berubah sama sekali. Bahkan makin hari makin percaya, makin memburuk, ekonominya memburuk, tingkah lakunya suaminya makin memburuk begitu kan. Tapi saya kagum dan luar biasa sekali. Jadi suami ini dimenangkan dari Ibu ya. Akhirnya ini suaminya Ibu sampai sekarang sudah enggak berjudi lagi ya Bu ya, sekarang ya Bu ya. Luar biasa. Dia sudah tidak ada lagi yang namanya judi, merokok, puji Tuhan. Sudah dipulihkan Tuhan. Luar biasa. Harapan saya muncul Bu. Jadi saya tadi
berangan-angan. Memang kemarin saya berandai-andai. Mungkin kakak ipar saya akan bisa seperti itu, gitu kan. Memang kakak ipar sekarang saya suka melihatnya itu Pak Frank ikut kesaksiannya Yusuf Manubulu. Cuma itu dengar-dengar aja, tapi masih belum diubah, gitu kan. Kadang-kadang sudah kemarin istrinya bilang sama saya, Ruth, aku melihat suamiku tuh nangis-nangis pada waktu mabuk. Dia melihat Tuhan Yesus, ampun Tuhan Yesus, bertobat saya Tuhan Yesus. Tapi kok saya pikir ya itu kalau penampakan dari Tuhan, seandainya itu Tuhan Yesus betul, itu pasti Tuhan ubahkan. Karena saya dulu dikasih penglihatan ilahi Tuhan Yesus, saya kenal saya 7 tahun pecandu narkoba ya Bu ya. Setelah dikasih penglihatan ilahi oleh Tuhan, saat itu juga saya berhenti narkoba. Saat itu juga saya nggak ke diskotik gitu kan. Saya 7 tahun pecandu narkoba. Tapi kenapa kakak saya kok setelah dikasih penglihatan ilahi kok masih terus? Apakah itu peringatan atau apa? Saya nggak tahu gitu kan. Cuma itu ya itu, tapi kesaksiannya luar biasa, menguatkan. Dan haleluya, Tuhan pakai Ibu Adriani semakin hari semakin luar biasa, semakin dahsyat. Amin. Dipakai Tuhan, untuk haleluya jadi Ibu. berkat, dipakai untuk jadi berkat bangsa, negara dan dunia. Amin. Terima kasih Pak Franky. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama Ibu Ruth, terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk berbaginya. Ibu Hadriani, Ibu Ruth kemarin adalah narasumber kita yang bersaksi dan luar biasa bagaimana kesaksian Ibu ya. Ya, dan Ibu minta didoakan juga ya Bu Hadriani, jadi luar biasa. Kita memang harus saling memberkati ya. Baik. Amin, amin ya Pak. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain di Zoom? Apa ada yang masih mau bertanya? Silakan. Di sini saya lihat ada Pak Sulaiman juga. Bagaimana Pak? Atau teman-teman yang lain? Iya, oke Pak Sulaiman. Silakan Pak. Shalom. Shalom. Pak Franky, Tuhan Yesus memberkati Pak. Tuhan Yesus Shalom, memberkati. Pak. Tadi dengan Ibu Yani ya. Iya Pak. Iya. Bisa Ibu panggil Yani, Yani. shalom. Shalom Pak, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam Ibu. Saya mengucap syukur buat kesaksian Ibu. Ibu dari Makassar ya Bu ya? Saya dari Makassar asli, betul-betul asli Pak, dari Goa. Boleh Ibu sapa sahabat Miracle TV dengan bahasa Makassar sedikit aja Bu? Iya, luar biasa ini. Silakan Bu. Iya, Iya, sapa pemirsa dengan bahasa Ibu. Bahasa dengan Makassar. Iya, sedikit aja. Angka ngaseng kama kabarata. Selamat malam. Kiranya Oke. kaseng ngaseng, baji-baji ngaseng jika barata. Sehat-sehat ngaseng yaki. Ilalang perlindungannya Tuhan Yesus Kristus. Anjong pasalamat di dunia sagadang di akhirat. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa saya Walaupun- tanyakan itu? Walaupun Karena saya tidak mengerti, kecuali yang saya mengerti yang nama Tuhan. Haleluya. Tapi saya yakin sangat Iya. memberkati. Iya, kenapa saya tanya? Karena saya kalau dengan orang Makassar saya teringat kawan saya gitu. Jadi oke, ini memang saya nggak ngerti sih, tapi itulah refresh ingatan saya. Ibu sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus dan Ibu bertobat. Pertobatan Ibu itu membuahkan hasil Bu. Amin. Ya kan? Pertama keluarga Ibu dari suami Ibu yang tidak mengenal Tuhan Yesus, maksudnya yang hidupnya tidak bertobat ya Bu ya. Banyak orang Iya. Kristen tuh seperti suami Ibu, maaf kalau saya bicara Iya. banyak kenyataan gitu ya kan. Orang yang dari dulu lahir sebagai orang Kristen tetapi tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupannya gitu ya. Nah, Ibu dipanggil dari agama seberang oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan terutama suami Ibu. Itu suatu hal yang dirindukan oleh Tuhan. Karena ingat waktu mujizat pertama Tuhan Yesus adalah pernikahan di Kana. Iya. Benar ya Bu ya? Iya. Ya, jadi Tuhan mengubah suami Ibu menjadi orang yang sekarang takut akan Tuhan dan melayani bersama Ibu ya di suatu komunitas gereja ya Bu ya. Puji Iya. nama Tuhan. Ya. Dan sungguh kesaksian yang sangat luar biasa. Dan di akhir kesaksian tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu ini merasa seperti orang bodoh begitu Ibu ya. Iya. Tetapi jangan seorang pun menganggap diri kita ini lebih rendah. Kalau Pak Franky bisa di-share Baik. ayat firman Tuhan, Pak Franky. Ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Dan silakan Pak Franky boleh dibacakan. Baik. 1 Korintus Buat 1 kita semua. Ayatnya yang ke-27. 27. Baik. Saya Ya. share ya. Dan saya baca.
1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Wow, Amin. luar biasa. Amin. Di Tuhan, Iya, haleluya. haleluya. Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh membuat ibu lebih semangat, Bu. Jangan menganggap diri ibu ini orang yang rendah, orang yang bodoh, tetapi biarlah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, ditambah-tambahkannya hikmat dan marifat supaya ibu menjadi alat Tuhan yang sungguh dipakai Tuhan secara luar biasa. Iya. Itu aja dari saya, Bu. Amin. Ya, Terima kasih, maju Pak. terus ya, Bu ya. Ya, Amin, salam Pak. juga Terima kasih kepada banyak, Pak. Salam buat suami keluarga, ibu. Pak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Frankie. Ya, terima kasih Pak Sulaiman ya. Ya, Shalom. Pak Sulaiman ini adalah salah satu partisipan yang aktif juga untuk berbagi, sharing firman Tuhan, dan mendukung dan memotivasi juga tamu-tamu kita, narasumber kita. Dan memang kita harus begitu. Saya sengaja juga mengundang yang lain-lain bisa masuk ke Zoom, menyiapkan firman Tuhan, dan kita harus memberi support. Kita harus mendukung tamu-tamu kita, narasumber kita, agar supaya kita terkonek, saling memberkati satu sama lain. Puji Tuhan. Dan Pak Sulaiman ini kalau tidak salah, beliau berada di Amerika, Pak ya, betul Pak ya? Makanya tadi kita lihat Ya, betul. suasananya masih, Yep. kalau tidak salah pagi Pak ya? Di pagi. Iya betul, Ya, saya masih lagi pagi. mengantar anak Pak, lagi main bola ini, lagi Wow, games. luar biasa Pak ya. Baik, Ya. sukses selalu Pak, dan puji Tuhan diberkati. Salam buat keluarga. Shalom, ya Pak. Shalom. Ya. Teman-teman lain di Zoom, apakah masih ada? Mungkin ini yang terakhir ya. Jika ada yang mau berbagi, ada yang mau berbagi pengalaman, sharing firman Tuhan, atau mau bertanya, silakan. Ini yang terakhir. Apakah masih ada sahabat-sahabat Miracle? Pak Frankie. Oh iya, silakan. Bapak di Ben Suburian ya. Ya, Iya, bisa dihidupkan. Shalom Ibu. Oh ya, puji Tuhan. Ya, baik. Silakan Pak. Shalom Silakan Pak. Ibu. Shalom. Shalom Ibu Pak. Adriani Hairudin. Shalom. Ya, salam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Kalau kami di sini di Kalimantan Tengah, Pak. Pak Ibu, Kalimantan Tengah. Jadi Ya. pelayanan di desa terpencil di pedalaman sama dengan Ibu, tempat di mana tadi, di Palembang Ibu ya? Di Palembang, Wah. ya. Sorry, sebelumnya di Palembang, iya betul. Iya. Iya. Jadi saya pelayanan di Kalimantan Tengah, di daerah terpencil, di daerah pedalaman. Ibu tetap kuat dalam Tuhan. Jangan merasa seperti Bapak tadi, Pak Sulaiman tadi, harus kuat. Karena Tuhan pakai, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tidak ada orang yang seperti Ibu, satu-satunya di dunia, di jagat raya ini hanya Ibu Hadriani Hairudin yang dipakai Amin. Tuhan. Tidak ada Hadriani yang lain selain Ibu. Ibu Amin. tetap kuat, Ibu tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan. Kalau ada rintangan, kalau ada tantangan, Tuhan pasti naikkan yang lebih lagi, dan Tuhan pasti kasih Roh Kudus selalu menguatkan dan memberi Ibu kuasa. Dan dari saya Ibu, bisa menjadi motivasi untuk Ibu. Saya juga dikuatkan lewat kesaksian Ibu tadi, sungguh-sungguh luar biasa. Apa yang Ibu alami itu sangat-sangat luar biasa ya. Tidak semua orang bisa seperti Ibu. Itu yang saya katakan tadi, hanya satu-satunya di jagat raya, hanya Ibu Hadriani Hairudin yang luar biasa yang dipakai Tuhan dan menjadi saluran berkat buat siapa saja yang Tuhan percaya. Saya dapat satu terinspirasi dari Ibu, dan kita saling mendoakan Bu ya. Ibu doakan kami di Kalimantan Tengah, pelayanan di pedalaman. Kami mendoakan Ibu juga pelayanan di Palembang ya. Palembang Di itu Makassar, Pak. daerah keras juga. Saya punya teman di sana itu. Sekarang daerah sudah Palembang itu, sekarang sudah di Makassar, Pak. Sekarang sudah di Makassar, Pak. Oh Sekarang sudah iya, di Iya, sekarang di Makassar. sekarang sudah di Makassar. Iya. Oh puji Tuhan, sekarang di Makassar ya. Tetap semangat Ibu, biarpun di Makassar Ibu tetap semangat, dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau boleh berkenan, saya berbagi firman Tuhan buat Ibu dari Efesus 1 pasal 19. Mohon izin kepada Pak Frankie. Baik. Untuk kita semua. Efesus 1 ayat 19. Betul, Pak?
Iya, Ya, Pak, benar. saya baca ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tidak ada kuasa yang lebih hebat selain kuasa Tuhan Yesus. Amin, Pak. Iya, Itu betul. tidak bisa ditawar. Kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, ya, saya merespon tadi Bapak Sulaiman tadi, kalau dunia menganggap kita bodoh, ya, orang menganggap kita bodoh, tidak ada yang bodoh. Bagi Tuhan itu luar biasa. Ada kuasanya yang hebat bagi orang Amin. yang percaya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, Yesus haleluya, Pak. memberkati. Dimanapun Ibu berada bersama keluarga, bersama suami, kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih, salam dari Kalimantan Tengah. Puji Tuhan. Luar biasa kesaksian ibu ini setelah dia tinggalkan agama lamanya, dia betul-betul merasakan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan yang nyata sekalipun suka duka kehidupan, banyak masalah yang dialami, tapi Tuhan selalu hadir. Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Dan itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk membentuk mereka satu keluarga menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, dibentuk untuk dipakai melayani di ladangnya. Karena itu, kiranya kesaksian ini dapat bermanfaat memberkati kita sekalian.